116. Aku datang untukmu. Jantung memompa darah ke sekujur tubuh, sementara hawa panas memenuhi organ di dalam raganya. Teriakan pria itu seolah menghentikan detak jantungnya. Hawa panas berubah menjadi sedingin salju. Ya, suara itu yang terdengar familiar di telinganya. Apakah hanya halusinasi? Ataukah benar-benar nyata? Refleks, Bastian memalingkan wajah ke hadapan pria yang berada di depannya. Mata menatap kaku, curiga, penasaran, ketakutan. Semua bercampur baur di dalam benaknya. Pria paruh baya itu bangkit dari kursi rodanya, dengan tenang meraih kacamata yang bertengger di atas batang hidungnya. Dia menghiasi wajah dengan senyuman tipis namun penuh percaya diri. Kemudian diiringi seringaian penuh cemoohan. Tidak, Laksono. Tidak. Itu bukan kamu, bukan. Bastian linglung, seolah tidak mempercayai siapa yang telah berdiri di depannya. Apakah jiwa itu bereinkarnasi? Terlahir lagi ke dunia ini untuk membalas setiap kejahatannya. Bastian sedikit panik, mengusap-ngusap pelipisnya. Tidak, tidak, mungkin. Bisik batinnya. Tidak, dia tidak akan selamat di dalam kebakaran itu. Sesuai berita kala itu, dia telah dikonfirmasi terbakar karena terkurung di dalam bangunan minimarket. Jadi, apakah berita itu bohong? Maaf Pak, Anda harus kami tangkap. 3 orang polisi berpakaian seragam lengkap mengintari Bastian. Salah seorang dari mereka secepat kilat menyambar tangan Bastian yang berusaha mengelak. Namun, usaha Bastian sia-sia. Secepat kilat polisi itu melingkarkan borgol di kedua lengan tangannya. Lepaskan, rontahnya. Pak polisi, atas dasar apa Anda berani-beraninya menangkap saya? Apa kesalahan yang saya lakukan? BBBRU. Tamparan keras mendarat di rahang kanannya. Penjahat kelas kakap, apakah kamu meragukan komitmen dan performa kerja kami? Masih berlagak suci tak bersalah kamu rupanya. Buk, terdengar satu pukulan kuat lagi. Apakah kamu tidak punya malu, masih mempertanyakan apa kesalahanmu? Tiba-tiba keluar suara serak dari mulut pria tua tersebut. Laksono. Kau membohongiku. Bastian menghentakkan kaki ke lantai, sebagai bentuk kekesalannya. Maaf Pak, jika Anda masih memperlihatkan tanda-tanda perlawanan kami tidak akan segan-segan menembak lututmu. Gertakan dari seorang polisi berwajah sangar, dari lambang seragamnya menunjukkan dia bukanlah polisi berpangkat rendah. Bersamaan, tangan polisi tersebut meraih pisau dari sudut tubuhnya. Di sisi lain, di tepi dinding Raharja menghela nafas panjang. Udara terasa sulit untuk mencapai organ pernapasannya. Terpana, mematung sejenak, setelah menyadari pria tua itu benar-benar Laksono. Hahem, gumamnya. Laksono bergumam, kemudian berjalan mendekati Bastian lebih dekat. Masih segar diingatan kenangan hitam masa lalu, di mana perilaku tidak berperi kemanusiaan, tak memiliki hati nurani itu. Bok-el yang melilit di tangannya tidak akan pernah cukup untuk membalas setiap kekejian dan kelicikan yang pernah dilakukannya. Andaikan saja dia memiliki 2 nyawa,
dibunuh untuk kedua kalinya tidak akan bisa menebus segala dosa-dosanya. Orang sepertimu tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Ucapnya pelan. Pak, izinkanlah aku sejenak memberikannya sedikit peringatan. BBBRU. Laksono menamparkan keras pipi di bagian kanan Bastian, membuat tubuh itu terhuyung. Itu secuil pembalasan atas pengkhianatmu kepadaku. Pepepera. Pukulan ini atas kesedihan, penderitaan yang dirasakan anak dan istriku. BBBRU. Dan ini atas kejahatan putrimu kepada anakku. Bro. Ini balasan. Hentikan. Maafkan kami, Pak. Kami memahami perasaan Anda, tetapi jika kami membiarkan akan sangat menyalahi aturan, hukum serta prosedur. Pak, sahut seorang polisi berusaha memisahkan Laksono dari Bastian. Darah bercucuran di sudut bibir dan hidungnya. Wajah memar, babak belur karena pukulan. Bastian terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan, akhirnya ambruk ke lantai. Bangkit! Teriak seorang polisi. Pak Laksono, kami sangat menghargai Anda. Kami selaku pihak berwajib berwenang untuk menjalankan hukum serta taat atas peraturan undang-undang. Sejauh ini atas pengusutan kasus dan bukti-bukti konkret yang kami dapatkan, hasil dari keputusan pihak berwenang menyatakan bahwa kejahatan Bapak Bastian dikenai pelanggaran undang-undang yang berlapis, memang tidak bisa terampuni. Kasus penipuan, pembunuh N berencana, bisnis gela pengancaman, serta kasus pencemaran nama baik. Sesuai hukum dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jelas petugas keamanan itu. Raharja terpana. Setelah mendengarkan penjelasan polisi tersebut, apakah aku akan mengalami hal yang serupa sepertinya? Tanya batinnya. Hahem. Bastian, kau telah memanen kejahatan yang selama ini kau lakukan. Sungguh nasibmu sangat menyedihkan. Bisik batin Laksono. Tak lama polisi menarik paksa tubuh pria itu untuk dibawa ke ruang tahanan. Yuliana meringkuk di sudut ruangan, tubuh gemetaran. Air mata mengucur deras di pipinya. Kedua tangan menyentuh kuat di bagian dada. Tuhan, kamu sungguh adil. Bisik di bibirnya, sedikit bergetar. Tangis penuh haru, bagaimana tidak? Terpisah beberapa tahun lamanya, umur menua dalam kesendirian, orang yang selama ini diduga telah pergi untuk selamanya. Tiba-tiba hadir di depan matanya. Sungguh pemandangan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Mama. Tangan lembut meraih pundak Yuliana. Lamunan Yuliana terhenti oleh sentuhan lembut itu. Refleks, Liana merangkul ibunya ke dalam pelukan. Ma, kepahitan itu telah berlalu. Bisik Liana di telinga ibunya. Yuliana semakin merangkul putrinya. Menatap Sayu bersamaan menganggukkan kepala. Papa benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Sambungnya. Tangis kedua insan itu pecah, ibu dan anak saling merangkul, mengungkapkan perasaan melalui isakan tangis. Mengabaikan tatapan manusia di sekelilingnya. Claudia, berhenti. Andrean berlari kencang berusaha mengejar wanita itu. Tubuh tinggi itu berlari tak tentu arah mengabaikan setiap pandangan orang yang lalu lalang, wajah kusut Mangsai terukir di wajahnya.
Tak bisa ditutupi bahwa pikirannya sangat berkecamuk. Claudia, tunggu aku. Nafasnya tersengal. Mengejar seorang wanita ternyata sangat menguras energinya. Claudia, teriaknya histeris. Berax. Claudia, aku tulus menyayangimu, jauh. Jauh pria itu semakin menjauh. Gelap, penuh kegelapan. Jiwa telah terpisah dengan raga, tubuh tinggi itu terkapar di aspal, posisi tertelungkup. Sebagian kepala dan wajah hancur ditindas ban bas. Sungguh tragis kematian wanita itu. Apakah itu keputusan dari Sang Pencipta yang menguasai keadilan untuk membalas semua kejahatan yang dilakukannya? Andrean seolah mati sejenak, tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Wajah begitu panik bercampur frustasi. Kedua tangan menjambak kuat rambut di kepala. Panik. Dia sangat panik. Tidak. Aku harus lari dari negara ini. Mereka pasti akan menyalahkan aku atas kematiannya. Lalu, akan menangkapku. Batinnya dirasuki beribu-ribu bisikan yang berisi ketakutan. Pria itu secepat kilat membalikkan tubuh, meninggalkan tempat itu. Tanpa menyentuh mayat wanita yang telah terbujur menyedihkan itu. Hitungan menit ribuan massa berbondong-bondong menyaksikan tabrakan yang merenggut nyawa korban itu. Next episode. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimanakah keadaan duo R, Rio dan Raihan?